Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Simpul Kehidupan. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang masalah dalam berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain. Bagi banyak orang, berkomunikasi dengan baik dan membangun hubungan yang positif dengan orang lain bisa menjadi tantangan tersendiri. Namun, jangan khawatir. Kita akan membahas beberapa tips dan strategi untuk mengatasi masalah ini. Kita mulai dengan mengenal gaya berkomunikasi. Setiap orang memiliki gaya berkomunikasi yang berbeda-beda. Beberapa orang mungkin lebih percaya diri dan antusias dalam berbicara, sementara yang lainnya lebih berhati-hati atau gugup. Mengenali gaya berkomunikasi dengan orang lain dapat membantu kita berinteraksi dengan lebih baik. Misalnya, jika kita berbicara dengan seseorang yang suaranya tenang, kita bisa memilih lingkungan yang tidak terlalu bising agar kita dapat mendengar dengan lebih mudah. Ada 3 gaya percakapan yang umumnya sering digunakan. Yang pertama itu adalah tentang pembicara pasif. Orang-orang dengan gaya ini cenderung menghindari interaksi dan seringkali hanya memberikan sedikit kontribusi dalam percakapan. Jika kita baru menggunakan alat bantu pendengaran seperti implan rumah siput, kita mungkin masih bisa menjadi pembicara yang pasif. Tipsnya adalah memilih lawan bicara yang mendukung kita dalam mendengar dan memberi waktu untuk memproses pertanyaannya. Yang kedua, pembicara agresif. Orang dengan gaya bicara ini cenderung mendominasi dan terlalu menonjolkan pendapat mereka. Kita perlu belajar untuk mendengarkan dengan lebih baik dan menghargai sudut pandang orang lain. Yang ketiga adalah pembicara asertif. Ini adalah gaya ideal. Orang dengan gaya ini berbicara dengan tegas, tetapi juga menghormati pendapat orang lain. Mereka mampu mengungkapkan kebutuhan dan perasaan mereka dengan baik. Kita perjelas dari pembicara pasif. Pembicara pasif itu adalah orang yang cenderung menghindari interaksi dan seringkali hanya memberikan sedikit kontribusi dalam percakapan. Mereka mungkin tidak terlalu percaya diri atau cenderung diam. Beberapa ciri pembicara pasif. Yang pertama itu adalah kurangnya berbicara. Orang dengan gaya ini mungkin hanya memberikan tanggapan yang singkat atau tidak banyak berbicara saat berinteraksi dengan orang lain. Yang keduanya, kurang inisiatif. Mereka jarang memulai percakapan atau mengajukan pertanyaan. Sebagai hasilnya, mereka seringkali hanya merespons apa yang orang lain katakan. Yang ketiga, tidak menyuarakan pendapat. Pembicara pasif cenderung tidak menyuarakan pendapat atau perasaan mereka dengan tegas. Mereka mungkin takut konflik atau menghindari situasi yang memerlukan ekspresi diri. Untuk mengantisipasi masalah ini, penting bagi pembicara pasif untuk memperkuat keterampilan berbicara dan membangun kepercayaan diri. Berlatih berbicara di depan cermin, mengikuti kursus komunikasi, atau mencari dukungan dari teman-teman dapat membantu mereka menjadi lebih asertif dalam berkomunikasi. Ingat, setiap orang memiliki potensi untuk mengatasi hambatan ini dan menjadi pembicara yang ideal. Yang kedua, pembicara agresif. Pembicara agresif ini adalah orang yang cenderung dominan dan terlalu menonjolkan pendapat mereka dalam percakapan. Ada beberapa ciri pembicara agresif. Yang pertama, menginterupsi orang lain. Orang dengan gaya ini sering memotong pembicaraan orang lain. Mereka mungkin tidak sabar menunggu giliran berbicara dan ingin segera menyampaikan pendapat mereka. Yang kedua, kurangnya mendengarkan. Pembicara agresif cenderung kurang mendengarkan apa yang dikatakan orang lain. Mereka lebih fokus pada diri sendiri dan seringkali tidak memperhatikan sudut pandang atau perasaan orang lain. Yang ketiga, selalu dominan dalam diskusi. Mereka ingin memenangkan setiap argumen dan seringkali menggunakan bahasa yang kuat atau mengintimidasi. Hal ini dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman, atau malah membuat orang lain terpojok. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi pembicara agresif untuk belajar mendengarkan dengan lebih baik dan menghargai sudut pandang orang lain. Berbicara dengan lebih santun dan memahami bahwa setiap orang memiliki hak untuk berbicara adalah langkah awal yang baik. Ingatlah bahwa komunikasi yang efektif melibatkan kedua belah pihak, dan kita semua dapat belajar untuk berbicara dengan lebih baik.
Yang ketiga adalah pembicara asertif. Pembicara asertif adalah orang yang berbicara dengan tegas, tetapi juga menghormati pendapat orang lain. Ada beberapa ciri pembicara asertif. Yang pertama, mengungkapkan kebutuhan dan perasaan. Orang dengan gaya ini mampu mengungkapkan kebutuhan dan perasaan mereka dengan jelas. Mereka tidak ragu untuk menyampaikan apa yang mereka inginkan atau bagaimana mereka merasakannya. Yang kedua, mendengarkan dengan penuh perhatian. Pembicara asertif tidak hanya berbicara, tetapi juga mendengarkan dengan baik. Mereka memberikan perhatian pada apa yang dikatakan orang lain dan berusaha memahami sudut pandang mereka. Yang ketiga, menghormati pendapat orang lain. Mereka menghargai pendapat orang lain dan tidak mencoba mendominasi percakapan. Mereka memahami bahwa setiap orang memiliki hak untuk berbicara. Untuk menjadi pembicara asertif, kita perlu berlatih mengungkapkan diri dengan jelas, menghargai orang lain, dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Ingat bahwa komunikasi yang efektif melibatkan kedua belah pihak, dan menjadi asertif adalah kunci untuk membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Sekarang kita mulai masuk ke dalam mengatasi hambatan komunikasi. Yang pertama itu adalah perbedaan status. Dalam konteks komunikasi, merujuk pada perbedaan posisi sosial antara individu yang berkomunikasi. Status sosial dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi antara orang-orang dengan posisi yang berbeda. Ada beberapa hal yang perlu dipahami tentang perbedaan status dalam berkomunikasi. Yang pertama itu adalah komunikasi organisasi atau bisnis. Dalam lingkungan organisasi atau bisnis, perbedaan status antara atasan dan bawahan dapat menciptakan hambatan komunikasi. Misalnya, seorang karyawan berbicara dengan bosnya. Orang dengan status yang lebih rendah umumnya tunduk dan patuh kepada orang dengan status yang lebih tinggi. Yang kedua, ketidaksetaraan dalam kekuasaan. Perbedaan status seringkali terkait dengan ketidaksetaraan dalam kekuasaan. Orang dengan status yang lebih tinggi memiliki lebih banyak pengaruh dan otoritas. Ketidaksetaraan ini dapat mempengaruhi bagaimana pesan yang disampaikan dan diterima. Yang ketiga, konteks etika. Komunikasi antar individu dengan status yang berbeda menuntut perilaku komunikasi yang memperhitungkan norma etika yang telah membudayakan di masyarakat. Penting untuk menghormati perbedaan status dan memastikan komunikasi tetap sopan dan menghargai kedua belah pihak. Dalam mengatasi hambatan ini, kita perlu berusaha untuk memahami sudut pandang dan kebutuhan orang lain, terlepas dari perbedaan status. Komunikasi yang efektif melibatkan kesetaraan dan saling menghormati. Yang kedua, perbedaan cara pandang. Merujuk kepada berbagai sudut pandang yang dimiliki oleh individu dalam memandang dan memahami dunia di sekitar mereka. Setiap orang memiliki cara berpikir yang berbeda, dan ini dapat mempengaruhi bagaimana mereka menghadapi tantangan dan hambatan dalam hidup. Ada beberapa perbedaan cara pandang yang relevan. Yang pertama, fixed mindset versus growth mindset. Orang dengan fixed mindset cenderung hanya peduli pada nilai sempurna dan menghindari kesalahan. Mereka merasa bangga jika berhasil tanpa kesulitan. Sedangkan growth mindset adalah orang yang fokus pada proses daripada hasil. Mereka melihat tantangan sebagai pembelajaran dan berusaha untuk terus berkembang melalui usaha dan ketekunan. Ketika menghadapi kegagalan, orang-orang dengan tipe fixed mindset mungkin menyalahkan diri sendiri atas kegagalan dan merasa bahwa kegagalan menentukan nasib mereka. Sedangkan orang-orang dengan growth mindset melihat kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan mengambil pelajaran baru. Mereka tidak membiarkan kegagalan menghentikan mereka. Yang kedua, perspektif dalam berbagai konteks. Sudut pandang orang pertama, atau sering disebut dengan first person perspective, melihat dunia dari sudut pandang diri sendiri. Terus, sudut pandang orang ketiga, third person perspective, melihat dunia dari sudut pandang orang lain. Hal ini dapat membantu kita memahami perspektif orang lain. Ingat, cara pandang kita mempengaruhi tindakan dan keputusan kita. Dengan memahami perbedaan sudut pandang, kita dapat lebih bijaksana dalam menghadapi situasi dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain.
Masuk ke dalam problematika yang ketiga, yaitu adalah perbedaan budaya. Merujuk pada variasi cara bagaimana setiap kelompok masyarakat hidup dan saling berinteraksi. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari cara berkomunikasi secara verbal maupun nonverbal, cara makan, cara berpakaian, hingga cara menyelesaikan masalah. Perbedaan budaya ini berkembang secara alami dan dapat timbul karena berbagai faktor, seperti sejarah, geografi, dan kepercayaan. Ada beberapa hal yang menyebabkan perbedaan budaya di berbagai negara. Yang pertama adalah lingkungan fisik dan geografis berbeda antar negara. Setiap negara memiliki kondisi geografis yang berbeda, seperti iklim, topografi, dan sumber daya alam. Hal ini mempengaruhi cara masyarakat beradaptasi dan berinteraksi. Misalnya, budaya masyarakat di gurun pasir akan berbeda dengan budaya masyarakat di daerah pegunungan. Yang kedua, keyakinan atau agama yang dianut masyarakat negara. Agama memainkan peran penting dalam membentuk budaya. Norma-norma, ritual, dan tradisi agama mempengaruhi cara orang berperilaku dan berinteraksi. Contohnya, perbedaan budaya antara negara dengan mayoritas agama Hindu dan negara dengan mayoritas agama Islam akan tampak dalam kebiasaan sehari-hari dan perayaan. Yang ketiga, kehidupan sosial masyarakat negara. Struktur sosial, nilai-nilai, dan norma yang dianut oleh masyarakat mempengaruhi budaya. Misalnya, budaya masyarakat agraris akan berbeda dengan budaya masyarakat perkotaan. Yang keempat, sejarah masing-masing wilayah. Pengaruh sejarah termasuk kolonialisme, perang, dan migrasi membentuk budaya suatu negara. Perbedaan budaya antar negara yang pernah mengalami penjajahan dengan negara yang tidak pernah mengalami penjajahan akan tampak dalam bahasa, adat istiadat, dan kebiasaan. Yang kelima, pengaruh kebudayaan asing. Globalisasi mempercepat pertukaran budaya antar negara. Faktor seperti media massa, teknologi, dan pariwisata membantu pengaruh budaya dari suatu negara ke negara lain. Contohnya, makanan cepat saji dan musik pop internasional telah mempengaruhi budaya di banyak negara. Memahami perbedaan budaya adalah langkah awal dalam membangun toleransi, kerjasama, dan penghormatan antar bangsa. Dengan saling menghargai dan memahami perbedaan, kita dapat hidup harmonis dalam lingkungan yang heterogen. Masuk ke dalam poin yang keempat, yaitu gangguan lingkungan dalam komunikasi. Merujuk pada rintangan atau hambatan yang muncul akibat kondisi fisik atau situasi di sekitar kita saat berkomunikasi. Faktor-faktor lingkungan ini dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi. Ada beberapa contoh gangguan lingkungan yang dapat terjadi. Yang pertama adalah tentang kebisingan. Suara gaduh atau kebisingan dari lalu lintas, kerumunan orang, atau lingkungan sekitar dapat mengganggu komunikasi. Kondisi ini membuat sulit untuk mendengar dengan jelas dan memahami pesan. Yang kedua, suhu udara yang tidak nyaman. Suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin dapat mengganggu kenyamanan dan konsentrasi saat berkomunikasi. Orang mungkin lebih fokus pada ketidaknyamanan daripada pada pesan yang disampaikan. Yang ketiga, gangguan pada media komunikasi. Jika kita menggunakan alat komunikasi seperti handphone atau video conference, gangguan teknis seperti sinyal yang buruk atau masalah koneksi dapat menghambat komunikasi. Yang keempat, kendala dalam berbahasa. Perbedaan bahasa atau dialek antar komunikator dan komunikan dapat menyulitkan pemahaman. Terjemahan yang tidak akurat juga dapat menjadi hambatan. Yang kelima, ketidaknyamanan lingkungan fisik. Lingkungan yang tidak nyaman seperti kursi yang tidak ergonomis atau pencahayaan yang buruk dapat mengganggu konsentrasi dan fokus. Untuk mengatasi gangguan lingkungan ini, kita perlu menciptakan kondisi yang mendukung komunikasi yang efektif. Ini termasuk memilih tempat yang tenang, memastikan alat komunikasi berfungsi dengan baik, dan memperhatikan kenyamanan fisik. Ingat,
Lingkungan yang kondusif akan membantu pesan yang disampaikan dengan lebih efektif dan lebih baik. Masalah yang terakhir adalah tidak ada tanggapan dari lawan bicara. Dalam komunikasi, seringkali menjadi hambatan. Ada beberapa situasi yang mungkin terjadi. Yang pertama, ketidakresponsifan. Lawan bicara tidak memberikan tanggapan atau reaksi terhadap apa yang kita katakan. Ini bisa disebabkan oleh ketidakpedulian, ketidakminatan, atau ketidakmampuan untuk merespon. Yang kedua, ketidakjelasan pesan. Mungkin pesan yang kita sampaikan tidak jelas atau ambigu, sehingga lawan bicara bingung dan tidak tahu bagaimana meresponnya. Yang ketiga, ketidaknyamanan atau kurang paham. Lawan bicara juga mungkin merasa tidak nyaman atau tidak yakin bagaimana merespon. Kurang paham terhadap bahasa atau budaya juga dapat menyebabkan ketidakresponsifan. Dan yang keempat, gangguan lingkungan. Lingkungan yang bising atau berantakan dapat mengganggu komunikasi dan membuat lawan bicara kesulitan merespon. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, kita perlu bersabar dan mencari cara untuk memperjelas pesan kita. Jika lawan bicara tetap tidak merespon, kita bisa mencoba bertanya lebih spesifik atau mengubah pendekatan komunikasi. Ingat, setiap komunikasi yang efektif melibatkan kedua belah pihak, dan kita perlu sering mendengarkan dan menghormati. Semoga video ini membantu kita semua dalam mengatasi masalah dalam berkomunikasi dan membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya tutup videonya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.